Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba-hamba Allah yang saya banggakan. Eh, Dalam kurun waktu kurang lebih 1 atau 2 tahun ke belakang lah ya, hasil survei selalu menunjukkan bahwa elektabilitas top 3 tertinggi itu ada di 3 nama itu aja gitu. Kadang Anies, kadang Ganjar, kadang Prabowo di urutan pertama dan mereka selalu saling kejar. Hanya saja memang dalam kurun waktu beberapa bulan ke belakang ada tren yang cukup apa ya, menyedihkan bagi Anies Rashid Baswedan yang dimana elektabilitasnya cenderung stagnan bahkan relatif menurun begitu. Beda halnya dengan Prabowo dan juga Ganjar Pranowo di mana mereka kadang saling kejar. Awal tahun 2023 misal Ganjar Pranowo itu di urutan pertama, kemudian Februari menurun elektabilitas setelah kurang lebih adanya insiden penolakan timnas U20, kemudian juga saat itu Pak Prabowo Subianto kembali rebound di urutan pertama dan Anies masih tetap di urutan ketiga. Dan naik kembali Ganjar Pranowo di bulan Juni pasca Ibu Megawati Soekarno Putri 1 hari sebelum Idul Fitri mengumumkan beliau sebagai calon presiden dari Partai PDI Perjuangan. Nah, namun belakangan bulan Juni kemarin di urutan pertama kembali diduduki oleh Prabowo Subianto, kemudian yang kedua Ganjar Pranowo, baru ketiga adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Teman-teman yang saya banggakan, artinya bahwa setiap bakal calon presiden di top 3 tersebut artinya memiliki basis masa atau ceruk masa masing-masing. Satu contoh misal, Pak Ganjar Pranowo itu unggul di Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur, kemudian Anies Rashid Baswedan di Jawa Barat, di DKI Jakarta, Prabowo di Sumatera Barat. Nah, artinya Pak Ganjar Pranowo, baik Pak Anies, baik Pak Prabowo memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terlebih survei terbaru misal Pak Dr. Burhanuddin Muhtadi dari Lembaga Survei Indikator Politik mengatakan bahwa ada satu wilayah yang gapnya itu cukup jauh. Dikatakan oleh Pak Dr. Burhanuddin Muhtadi di Sumatera Barat, beliau mengatakan bahwa hasil survei Sumatera Barat di urutan pertama itu diduduki bukan Ganjar Pranowo, tapi diduduki oleh Pak Prabowo Subianto dengan persentase angka 42%. Kemudian disusul tipis oleh Pak Anies di angka 39%. Dan dari urutan pertama, kedua, dan sampai ketiga ke Pak Ganjar Pranowo itu jaraknya sangat jauh. Pak Ganjar Pranowo di Sumatera Barat hanya di angka 6, sekian persen. Artinya bahwa Pak Ganjar Pranowo ataupun juga relawan, simpatisan harus betul-betul memperhatikan basis massa yang ada di wilayah Sumatera Barat tersebut. Kenapa demikian? Karena memang secara jumlah angka penduduk itu Sumatera Barat hanya kisaran 5.700.000 laki-laki dan juga perempuan. Kalau di Jawa Tengah itu kan kisaran 37 juta. Jadi memang jauh juga sih sebetulnya angka yang diperoleh di Sumatera Barat dengan di Jawa Tengah. Tapi meskipun hanya kisaran di angka 5 juta, tetap Pak Ganjar Pranowo harus betul-betul memperhatikan basis massa di wilayah tersebut. Kenapa demikian? Karena jumlah jarak dari Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Anies Rashid Baswedan itu hampir 33% gitu. Jadi harus dikejar entah menggerogoti basis masanya Pak Prabowo atau menggerogoti basis masanya Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi simpatisan, relawan, kemudian juga partai politik, struktur partai itu harus betul-betul mampu meraup simpati dari masa pemilih Pak Anies ataupun pemilih Pak Prabowo Subianto agar trennya mengalami peningkatan. Nah, kalau melihat daripada yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin Muhtadi, beliau mengatakan bahwa masyarakat Sumbar itu ketika dilakukan penelitian atau dilakukan survei sudah bisa umumnya pemilih Sumbar itu sudah bisa menjawab siapa capres top of mind mereka.
Siapa itu? Satu, Pak Prabowo Subianto 42,8%. Orang Sumbar menyebut Pak Prabowo. Yang kedua, Mas Anies 34,6% menyebut secara spontan Mas Anies. Kemudian Pak Ganjar relatifnya kecil, tapi pemilihnya kecil. Nah, artinya bahwa masyarakat meskipun belum ada surat sah dari KPU, masyarakat Sumbar sudah tahu ya untuk 2024 itu ada Pak Prabowo dan ada Mas Anies, kemudian ada Pak Ganjar. Secara substansi memang sama, top of mind-nya tetap top tree-nya tetap nama itu gitu, tidak ada nama lain, tapi yang membedakan adalah tingkat angka yang masing-masing capres ini miliki. Nah, survei Pak Burhanuddin Muhtadi ini juga dilakukan dengan 1.600 responden dan metodenya sama, multi random sampling atau MRS, kemudian juga apa tingkat margin of errornya 2,7 atau tingkat kepercayaannya 95%. Artinya bahwa Pak Dr. Burhanuddin Muhtadi mampu mempertanggungjawabkan kepada publik terkait dengan hasil survei yang beliau lakukan di Sumatera Barat. Itu teman-teman, dan lagi-lagi buat Pak Ganjar PR untuk segera konsolidasi basis massa di wilayah Sumatera Barat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.